Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Alfa Omega yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom Aleichem, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali datang menghampiri takhta kemurahan Tuhan untuk kita merendahkan hati, mau mendengar suaranya. Itu sebabnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur masih diberi perpanjangan umur hidup, dan karena itu kami gunakan kesempatan ini untuk datang di bawah kaki Tuhan, mau belajar mendengar suara Tuhan. Itulah firman Tuhan. Karena itu marilah Roh Allah yang membimbing, memimpin setiap pribadi umat ketebusan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43, Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara-saudara sekalian, kitab Nabi Yesaya ini memang menubuatkan. Ya, pertama menubuatkan tentang apa yang akan dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu, yaitu umat keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah umat Israel, ya, di mana Tuhan menyatakan janji firman-Nya, dan memang sudah digenapi dan akan terus digenapi, saudara-saudara. Ya, dan mereka dinyatakan sebagai umat miliknya Tuhan, umat kepunyaannya Tuhan. Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jadi ini firman nubuatan pertama memang untuk umat keturunan Abraham, Ishak, Yakub, yang secara jasmani ya, memang umat pilihan Allah. Namun firman nubuatan ini tidak berhenti di situ. Firman nubuatan ini mencakup jauh lebih luas lagi kepada seluruh umat manusia. Ya, seluruh umat manusia. Kapan firman nubuatan ini bisa mencakup seluruh umat manusia? Itulah melalui kedatangan pribadi Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia. Ya, di dalam Kristuslah Tuhan merencanakan satu umat pilihan yang lebih besar lagi, meliputi
seluruh dunia, segala bangsa di atas muka bumi ini, saudara-saudara. Itu sebabnya kita patut bersyukur. Karena apa? Karena justru di dalam Kristus kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari rencana Allah yang agung, yang mulia, membangun umat pilihannya, umat miliknya sendiri. Perhatikan saudara-saudara, dikatakan Tuhan itulah yang menciptakan engkau, yang membentuk engkau, ya. Baik umat keturunan jasmani dari Abraham, Ishak, Yakub, maupun umat keturunan secara rohani di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita bisa menjadi ciptaan baru. Kalau bicara ciptaan baru, tidak ada satu kepercayaan pun yang bisa membuat manusia menjadi ciptaan baru. Tetapi di dalam Kristus, dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, sangat jelas sekali. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi hanya di dalam Kristus manusia berkesempatan, berpeluang untuk menjadi bagian dari rencana agung mulia Allah terhadap umat manusia yang notabene orang-orang berdosa ini, saudara-saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ditekankan lagi di sana, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sangat ditekankan di dalam Kristus. Nah, itu sebabnya kita bersyukur sudah menjadi umat ketebusan Tuhan ya, melalui karya penebusannya Kristus. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Di dalam Kristus kita sedang dalam proses untuk dibentuk sampai menuju kepada kembali kepada kesempurnaan, saudara-saudara. Itu sebabnya mari kita hargai kemurahan Tuhan yang luar biasa ini, saudara-saudara. Kemudian kita juga membaca bahwa kita ini, manusia ini berharga di mata Tuhan. Ya, di ayat 4 dikatakan, ya, di ayat 4 dari Yesaya 43 itu dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, ini luar biasa. Sebenarnya siapa kita? Ya, kita keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Sebagai orang berdosa, apakah kita masih berharga, saudara? Sebagai orang berdosa, orang jahat, orang najis, orang kotor, apakah kita masih berharga? Sebenarnya kita sudah tidak berharga, saudara-saudara. Tetapi kasih Allah yang besar itulah yang membuat kita, yang memposisikan kita sebagai berharga. Jadi memang bicara berharga ini memang dari Allah itu sendiri. Kita tidak bisa mengatakan saya ini kan berharga. Ya, siapa kita? Siapapun kita di dunia ini. Apakah kita orang kaya, orang pangkat, orang berprestasi, orang pinter, ya, di mata Tuhan manusia sama. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu sebenarnya tidak berharga, saudara.
Tapi yang menjadikan kita berharga itu karena kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang besar itulah yang kemudian memposisikan kita sebagai berharga. Dan memang kalau merunut kembali pada penciptaan manusia, dalam kitab Kejadian dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu memang memiliki gambar dan rupa daripada Allah. Kalau kembali kepada awal mula diciptakan, memang disitulah letak keberhargaan manusia itu. Itu sebabnya tidak heran kalau pemazmur di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 di sana dikatakan begini. Jadi pemazmur ini bertanya, ya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, saya percaya, ya, kenapa Allah mengingat, kenapa Allah kembali mengindahkan manusia yang sebenarnya sudah tidak ada harga nilainya lagi karena dosa yang merusakkan semuanya. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak lain karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada citra Allah di dalam diri manusia. Itu sebabnya digerakkan oleh kasih-Nya sendiri. Kasih Allah yang begitu besar. Mengambil prakarsa untuk mencari orang berdosa itu dengan mengutus putranya yang tunggal, Firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya adalah pribadi Yesus yang bersabda, aku datang untuk mencari dan yang menyelamatkan yang sesat, saudara-saudara. Jadi mari kita kembali pada diri kita masing-masing, kita yang sebenarnya enggak berharga ini, tapi dijadikan berharga oleh Tuhan Allah kita, ya, diperhitungkan sebagai berharga karena kasih-Nya yang besar, saudara-saudara. Itu sebabnya tidak heran sebagai umat ciptaan Allah, diciptakan di dalam Kristus sebagai manusia milik Allah yang sangat berharga ini, saudara-saudara. Mari kita rawat, kita jaga kehidupan rohani kita. Ya. Jangan sampai kita lupa bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Lalu kita pakai hidup ini untuk hidup dengan sembrono dan sembarangan. Apalagi kita tidak ada lagi kesempatan untuk mengucap syukur karena kasih-Nya Tuhan yang begitu besar, ya, menganggap kita begitu berharga, mencari kita, menyelamatkan kita, ya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bersyukur. Tentu itu sesuatu yang sangat naif, saudara-saudaraku. Kalau kita tahu kita berharga dan karena itu Tuhan mencari kita, dan untuk supaya memperoleh kita, Yesus rela mengorbankan dirinya, nyawanya di atas kayu salib Golgota. Itu sangat berharga sekali pengorbanannya. Maka selayaknya kita harus menghargai kasih karunia Tuhan yang luar biasa besar ini dengan selalu membawa hidup ini datang kepadanya, saudara-saudara. Ya, di tengah-tengah pergumulan perjuangan apapun, jangan lupa kita harus belajar menghormati dan menghargai Tuhan. Karena itu ada kaitan dengan hidup kita yang masih harus kita jalani di dunia ini, saudara-saudara. Yang tidak sepi dari tantangan, rintangan, dan pencobaan. Perhatikan, ya, ayat yang sudah kita baca tadi, saudara. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu
yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Dan firman nubuatan ini digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang sudah menjadi Juru Selamat kita, saudara. Artinya, sebagai umat ketebusannya Tuhan, kalau kita tahu menghargai pemberian Tuhan yang sangat luar biasa ini, kita juga percaya dalam menghadapi hidup dengan segala tantangannya, rintangannya, pencobaan-pencobaan yang datang silih berganti ini, macam-macam pencobaan, mungkin sakit penyakit, penderitaan, masalah-masalah ekonomi, ya, masalah pekerjaan, finansial, semuanya itu seperti menghadang di hadapan kita, saudara. Semuanya itu seperti aliran sungai yang deras yang bisa menghanyutkan kita, bahkan seperti api yang menyala-nyala. Tapi percayalah, kalau kita benar menghargai pemberian Tuhan, kalau kita tahu menghargai kasih Tuhan yang menempatkan kita begitu berharga, dan kemudian mencari dan menyelamatkan kita untuk menjadi miliknya, ciptaan baru di dalam Kristus, percayalah Tuhan menyertai kita dengan penyertaan yang luar biasa. Artinya ketika kita dihadapkan dengan kesukaran dan pencobaan itu, Tuhan tidak lepas tangan dibiarkan saja. Tapi Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi itu, untuk mengalami itu, saudara. Kekuatan rohani yang membuat kita tidak gampang putus asa, lemah, bahkan jatuh kembali dalam dosa. Tapi kekuatan rohani yang membuat kita teguh, tangguh, kuat menghadapi itu semua. Apapun hasil akhirnya, saudara. Tapi percayalah, Tuhan menyertai, Tuhan mengawali, Tuhan melindungi kita dan memelihara kita. Karena Tuhan mau yang terbaik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Biarlah dengan renungan yang pendek ini kita kembali pada diri kita masing-masing. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menganggap kami sangat berharga. Terima kasih. Engkau telah mencari kami, menyelamatkan, bahkan menciptakan kami sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kami mengucap syukur. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin adanya. Bahwa Engkau mengasihi kami dan sangat menghargai hidup kami yang sebenarnya sudah tidak berharga ini. Oleh kasih-Mu kami boleh dicari kembali dari lumpur dosa. Dan kami dijadikan ciptaan baru, buatan Allah sendiri di dalam Kristus Yesus, agar kami bisa memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dalam menghadapi tantangan, rintangan, pencobaan yang silih berganti, Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan menguatkan umat ketebusan-Mu ini, kapan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini menetap di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan ini. Saudara angkat tangan, tadakan ke atas, serta terimalah rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, pengorbanan Kristus Sang Putra, persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh Roh Kudus beserta kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang sebagai Raja di atas segala raja, mempelai pria dari sorga, menyambut gerejanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan.
Tiada yang tak berkenan di hadapan